Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh dua pembicara, maka saya akan mencoba untuk menyampaikan di sini dari sudut pandang yang berbeda, yang berkaitan dengan harga minyak BBM Dadang Somong. dan lebih lagi sehubungan dengan kenaikan harga yang sudah terus menerus berturut-turut. Jadi ini masalah kenaikan harga yang telah berturut-turut itu menimbulkan satu challenge buat saya. Apa sebetulnya yang bisa memberikan jawaban di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Karena kalau kita lihat di dunia, Mossadegh, Perdana Menteri Iran di tahun 54 jatuh karena kekuatan kapitalis minyak kartel. Jatuhnya Chavez atau meninggalnya Chavez. Konon kabarnya juga dibunuh secara harus melalui kedokteran sehingga dia hilang karena dia menentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dari kartel minyak dunia. Begitu juga Gaddafi. Mengapa Gaddafi sampai digulingkan? Semua itu nampaknya berlatar belakang dari kekuatan kapitalis kartel yang disebut menguasai minyak bumi di dunia ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyelusuri dari sudut pandang lain mengenai masalah minyak, kenaikan harga. Pertanyaan saya, apakah, coba diingat-ingat pertanyaan saya, apakah dengan kalau sampai terjadi kenaikan harga BBM ini akan menjadi klimaks dari kekecewaan masyarakat, dari kegelisahan massa yang berkaitan dengan kita bicara soal mass behavior, collective behavior. Jadi yang saya bicarakan perilaku massa, perilaku rakyat lah. Saya melihat bahwa nampaknya mass behavior ini menjurus, saya katakan menjurus kepada kegelisahan massa dan menjurus kepada panik dan bisa menjurus kepada apa yang disebut amuk massa. Amuk massa ini adalah akibat dari kenaikan yang berturut-turut dan beruntun, bukan hanya sampai pada minyak, tapi mungkin berikut dari listrik dan lain-lain, termasuk tanah, pajak tanah dan lain-lain. Maka menjadi pertanyaan saya adalah sampai berapa jauh mass behavior atau kolektif behavior ini sampai kepada puncaknya sehingga terjadi amuk massa. Akan terjadikah amuk massa di Indonesia ini sehubungan dengan bertubi-tubinya kenaikan harga? Oleh karena itu kita mesti pelajari juga teori-teori, paling tidak dua teori yang selalu disebut oleh ahli psikologi sosial. Satu yang namanya Smeltzer yang menyebut apa yang disebut mass behavior, dan satu lagi adalah tentu yang sudah terkenal yang mengenalkan teori deprivasi negatif. Yang ini dua teori ini ujungnya mengatakan bahwa kegelisahan masyarakat, kekecewaan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat akan bisa menjadi amuk massa
jika beberapa hal bisa dipenuhi, bisa terjadi. Pertama yaitu adanya kekecewaan struktural atau istilah yang lazim dipakai oleh para psikolog yaitu structural strain. Jadi kalau ada kekecewaan, ketidakpuasan secara struktural, ini berpotensi untuk terjadinya kekerasan massa atau amuk massa, mungkin pemberontakan, mungkin revolusi, mungkin. Itu yang pertama, structural strain. Yang kedua adalah tentu structural conduciveness. Ada secara struktural situasi kondusif bahwa ini nggak bisa kekecewaan ini disimpan di dalam hati sanubari masing-masing warga. Artinya pada suatu saat akan meledak, yang disimpan di dalam hati itu akan keluar. Itu namanya kondisi yang structural conduciveness. Tapi yang ketiga yang penting, ada semacam general belief, ada kepercayaan dari masyarakat bahwa ini mesti ada juru selamat, mesti ada jalan keluar. Kalau di kita istilahnya Ratu Adil, kita bilang. General belief ini sudah tidak rasional, menjadi perasaan bahwa ini mesti cepat diselesaikan, nggak bisa dipendam terus. Nah, tentu saja ketiga faktor tadi sangat tergantung pada dua hal, sebetulnya tiga hal, yaitu lack of social control, yaitu pemerintah dengan seluruh jajarannya tidak bisa mengendalikan dan mengawasi segala macam kebijakan sosial yang ada, apalagi sekarang polisi yang diandalkan sebagai faktor untuk bisa menertibkan masyarakat sedang mengalami krisis sendiri yang tidak bisa diandalkan untuk menjadi front terdepan untuk menjaga kestabilan ini. Bukan lack of social control saja, tapi juga yang lebih penting lagi adalah yaitu adanya mobilization for action. Jadi faktor kelima ini ternyata mobilisasi untuk melakukan aksi-aksi sejak reformasi terbuka terbentang luas. Nanti saya akan dalami lebih. Kenapa kok belum sampai ke situ, belum sampai ke amuk massa. Dan yang keenam, triggering factor, harus ada pemicu. Dan pemicu itu harus dua. Satu, pemicu itu mesti ada peristiwa yang bisa menimbulkan suatu gejolak yang luas, gejolak yang tidak bisa dikontrol lagi dan sehingga bisa menjadi chaos. Tidak cukup satu, harus ada pimpinan. Kalau enggak chaos betul, kalau ada pimpinan yaitu menyelamatkan keadaan Indonesia. Jadi oleh karena itu 6 faktor itu adalah faktor yang menentukan bakal terjadinya amuk massa. Tapi kita nggak bisa hanya melihat kriteria secara umum, mesti lebih khusus lagi. Yaitu kita harus dalami. Kalau bicara kepemimpinan atau pemimpin atau ada simpul yang bisa memimpin atau menyampaikan unek-unek atau apalagi protes atau lebih jauh lagi amuk massa, maka itu mesti ada simpul. Menurut saya sekarang ini simpul, saya lihat ada paling tidak ada 4 faktor. Satu, emak-emak.
dua mahasiswa, ketiga adalah buruh, yang keempat umat Islam secara keseluruhan. Itu 4 ya. Yang kelima adalah para purnawirawan angkatan TNI. 5 faktor ini menurut saya kalau sudah punya simpul, sudah ada pemimpinan, sudah terukur dan terstruktur, bahkan gerakannya teratur, maka besok juga saya kata, bisa terjadi. Amin. Tapi itu tadi menurut saya tiga faktor yang itu masih belum. Jadi pimpinan ini belum bisa terstruktur, teratur dan terukur gerakannya. Artinya kalau sekarang terjadi protes, kalau sekarang terjadi aksi, kalau sekarang terjadi yang namanya amuk massa, bisa dipadamkan sekejap mata. Karena apa? Karena lebih dalam ya harus ke dalam. Kita ambil saja contoh mahasiswa. Di dalam mahasiswa itu dan semua di komponen masyarakat terjadi diferensiasi sosial. Dan diferensiasi sosial ini menyebabkan ukuran sesuatu gejolak itu tidak bisa diukur secara umum. Saya kasih contoh, mahasiswa UI sama mahasiswa dari Tangerang, atau mahasiswa dari pinggiran, itu lain diferensiasi sosialnya, sehingga tidak bisa kita harus dalami, Begitu juga buruh, kita lihat saja buruh. Sekarang ada buruh yang angkat isu radikalisme dan segala macam. Sementara masih ada sebagian masih mengangkat urusan-urusan yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tenaga kerja. Bukan sampai di situ. Saya katakan bukan sampai di situ. Kekuatan oligarki kapitalis, faktor yang bisa menggembosi seluruh rencana atau action plan, aksi-aksi segala macam. Buat dia keluar 10 triliun gampang buat mereka. Dan itu kita sudah tahu tidak kurang atau tidak lebih dari 3 orang kapitalis atau oligark yang bisa mengendalikan semua komponen ini, bisa memecah belah, paling tidak memecah belah komponen-komponen yang saya sebut tadi 5. Oleh karena itu saya sekarang lagi berada di tengah-tengah Prodem. Sampai berapa jauh Prodem ini hanya tempat diskusi saja atau tempat aksi, tempat perlawanan. Kalau menjadi menggalang, membicarakan persoalan aksi, maka simbol-simbol itu mesti dirajut. Untuk merajut ya mesti Prodem ini mesti punya pengetahuan yang lebih luas daripada mereka untuk bisa menyusun action plan yang lebih matang. Karena ini masalah besar, bukan hanya yang kita hadapi ini masalah 3 atau 4 orang oligark yang bisa menggembosi, tapi kekuatan seperti tadi, Mossadegh bisa jatuh, Chavez juga bisa dibunuh, sekalipun melalui rumah sakit dan segala macam. Kemudian juga yang namanya Gaddafi bisa terjungkal. Jadi ini persoalan besar yang mestinya para aktivis Prodem itu mempunyai wawasan yang luas dan mempunyai jaringan yang luas juga. Bukan hanya wawasan saja, tapi jaringan juga. Jaringan yang bisa punya akses secara global. Sebab tidak semua kekuatan di global itu adalah pro
kapitalis atau oligarki. Ada juga kekuatan-kekuatan yang ingin ada perubahan agar supaya peradaban kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Oleh karena itu, ini pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Prodem. Saya menganjurkan kepada Prodem sebelum merajut, bekali dulu dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan action plan. Tapi semua itu harus juga belajar. Tadi saya disebut katanya ahli intelligence. Saya enggak. Hanya belajar intelligence betul. Kalau ahli enggak. Artinya kalau kita mau bergerak, mau punya action plan, kita juga mesti ukur juga lawan kita, musuh kita, kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Dari situ barangkali kita punya celah-celah untuk sekurang-kurangnya punya peluang untuk melakukan perubahan, untuk melakukan menyelamatkan. Sebab tadi sudah saya dengar, ujungnya kan yang mau ditegakkan clean government, bukan urusan memberantas mafia saja, tapi urusan clean government ini tidak gampang. Memberantas mafia juga tidak gampang. Saya sekalipun sebentar saya duduk di kehutanan, saya tahu bagaimana kekuatan-kekuatan mereka. Kasarnya itu mau nyogok saya melalui pintu belakang dari istri saya, dari anak-anak saya. Mereka coba untuk melemahkan tekad saya untuk memberantas ideologi. Ini tidak mudah. Tidak cukup hanya dengan semangat-semangat aja. Kalau kita tidak punya kekuatan iman yang teruji, maka kita bisa bocor dari pintu belakang. Dan itu saya alami sendiri. Bagaimana anak saya yang paling besar, tiba-tiba pagi hari dia bilang sama saya, "Pak, ini ada mobil Mercedes baru dianterin ke rumahnya, ke rumah Lisa. Ulangin, Kak. Lisa, Pak, ada konglomerat dari Aceh. Sekarang udah meninggal. Saya sebut namanya Ibrahim Irsad. Ibrahim Irsad. Satu lagi, saya ambil contoh yang konkret supaya ini. Ketika saya melakukan inspeksi di perbatasan, pakai terus terang, saya pakai helikopternya Pojiguan. Pojiguan itu kita istirahat di Kalimantan Timur di Derawan. Orangnya masih hidup ya? Dan pernah sama-sama di Komisi 3 saya, waktu saya di DPR. Ketika saya bicara soal yang namanya pulau ini sangat indah, saya lihat saya pernah beberapa kali ke luar negeri seindah seperti Derawan. Langsung dia panggil sekretarisnya, siapin surat untuk pulau itu kasihkan Pak Ripto. Saya bilang indah, bukan saya minta. Jadi luar biasa. Dan berkali-kali konglomerat itu kalau sudah punya niat berusaha cari jalan untuk bisa melemahkan, bahkan menjatuhkan saya. Dari menteri sampai ke inspektur jenderal saya, bahkan relasi saya konglomerat juga dibujuk untuk supaya bisa mau ketemu sama saya. Prayogo Pangestu. Sekarang masih hidup Prayogo Pangestu. Dia termasuk salah satu konglomerat yang besar. Mungkin kalau masalah nomor 2 Pak. Dan saya dijatuhkan melalui ini kaitannya dengan sama Gus Dur. Dan dituduh saya macam-macam menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia. Jadi ini saya kira bekal yang perlu disadari dan perlu dibekali oleh Prodem sebagai aktivis yang ingin melakukan perubahan. Dan perubahan ini seperti tadi saya katakan, 5 simpul itu
harus bisa menjadi faktor, bahkan bukan jadi faktor, menjadi vektor di dalam menjalani perubahan. Karena tidak mungkin kita hanya bisa bicara, hanya menyebut mafia ini. Mesti ada action. Udah capek ucapan mafia ini. Mesti ada action. Action ini mesti dibekali dengan pengetahuan dan mempunyai keahlian yang bisa merajut simbol-simbol itu menjadi satu kekuatan yang merubah perimbangan kekuatan. Nah, kita harus tahu kekuatan lawan di mana dan jaringannya sampai jauh mana. Itu semua. Saya kira itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Ya, untuk Pak Riko. Baik, jadi jelas kalau misalnya itu bisa dijatuhkan, Hugo Chavez bisa dijatuhkan, Gaddafi bisa dijatuhkan, Soeharto bisa dijatuhkan, masa Jokowi bisa dijatuhkan, ya kan? Jelas bahwa Jokowi dan antek-anteknya dan para komplotannya sengaja ini membuat bangsa Indonesia ini menderita, susah, marah, memang sengaja program mereka. Baik, sebelum kita dialog interaktif, ya, kita akan coba. Sebenarnya kan kalau bicara tentang kejahatan migas, ya, itu sudah lama. Orang kalau membongkar kasus migas misalnya, yang dibongkar adalah yang ada di APBN. Sebenarnya tugas KPK itu menggali kandungan migas itu yang tidak ada dalam APBN. Itu harta kekayaan Indonesia itu 3 kali lipat sumber kekayaan migas itu. Jadi ya, makanya undang-undang minerba tentang smelter itu menjadi sangat penting untuk menentukan kandungan yang ada. Lalu yang pertama itu, yang kedua adalah kalau Anda misalnya mencari tentang bagaimana pemanfaatan sumber migas itu, apakah disubsidi untuk kepentingan yang lain misalnya. BBM itu naik kan sudah sejak 2 bulan Jokowi jadi presiden, kurang lebih 150 triliun dipindahkan subsidinya kepada infrastruktur. Sekarang dia ulangi lagi, ya kan? Artinya sudah tidak ada lagi subsidi yang diberikan kepada rakyat. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Ripto itu yang sangat tepat ya. Misalnya begini, kenapa hari ini orang masih mempersoalkan ya, kasus-kasus yang setiap hari berganti-ganti kasus? Ya, jangan-jangan memang pemerintahan ini sedang menciptakan suasana agar konsentrasi ini menjadi konsentrasi yang terkait dengan kebutuhan global. Misalnya orang tertarik dengan isu perang antara Rusia sama Ukraina. Tiba-tiba sekarang orang tertarik dengan inflasi. Inflasi yang digalang itu adalah inflasi luar negeri. Artinya Indonesia ini menjadi miskin bukan karena oleh pemerintahan sekarang, tapi karena faktor luar negeri. Nah, itu yang sebenarnya tidak pernah kita kaji, bahwa sesungguhnya Indonesia ini sudah mati dalam segi sumber kekayaan alam kita, sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dikuasai oleh oligarki yang tadi selalu kita galangkan. Oleh karena itu menurut saya 2 agenda yang disampaikan oleh Pak Ripto itu sama Egy itu agenda yang paling penting. Rumuskan ya, jangan segan-segan lagi menyebut oligarki itu siapa gitu loh. Kalau ya kan harus sebut. Kalau oligarki itu Luhut misalnya ya sebut Luhut. Oligarki itu adalah Luhut gitu. Suluhut. Iya. Kalau itu adalah Erick Thohir, katakan itulah simbol. Kan kita perlu sekarang musuh bersama. Tadi dikatakan musuh bersama kita siapa? Kalau oligarki itu adalah bagian terintegrasi dari kekuasaan itu sendiri, termasuk parlemen dan DPR, ya menurut hemat saya ini sudah tidak saat lagi untuk berdiskusi, tapi merencanakan gagasan-gagasan tentang ancaman. Ya, nah jangan sampai nanti tiba-tiba kerusuhan yang akan timbul itu kerusuhan yang diciptakan lalu mampu dikendalikan. Jutaan orang berdemonstrasi lalu mampu dikendalikan. Yang dimaksud Pak Ripto bukan itu. Yang dimaksud oleh Pak Ripto adalah amuk massa itu memang total sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh kekuatan struktur kekuasaan apapun. Ya, itu yang dimaksud oleh Pak Ripto sebenarnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai jadi manja di tengah jalan tiba-tiba ini ada faktor-faktor lain
ya faktor kasus apa Kapolri dan lain sebagainya. Ini sebenarnya orang sudah mulai terjebak dengan isu-isu yang menurut saya sudah tidak populer lagi. Yang populer hari ini tidak salah Ben Jono tadi bilang kritisi tentang kebijakan oligarki yang ada kaitannya dengan Jokowi. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, oke. Jadi menyambung itu, hari Jumat kita akan buat daftar orang yang harus menjadi kita listing siapa musuh kita, musuh rakyat Indonesia. Satu Jokowi, dua Luhut, terus Erlangga, Muhaimin Iskandar, apa Prabowo, terus mereka itu nanti yang kita akan satroni akun masa, rumahnya datangin, kalau belum kita serang bakar itu gitu ya. Begitu bisa kami mau bicara. Kasih mic ya, kasih. Senator juga di sana. Iya. Di sini. Itu apa yang dikatakan Bang Efek itu sudah sangat bagus. Kita perlu mengidentifikasi siapa oligarki. Saya sebagai bagian dari Prodem sudah mengidentifikasi dan sudah saya tulis ya, oligarki ini adalah orang-orang yang bukan sesuatu yang fiktif, orangnya ada, ya, dia pemilik, ya kalau Adam Smith menyebutnya sebagai tuannya dunia. Dengan duitnya dia bisa mengendalikan eksekutif dan legislatif dan bisa minta apa saja dari eksekutif dan legislatif. Kalau dia menginginkan undang-undang yang memudahkan bisnisnya, dia minta dan dia akan dapat. Karena itu harus kita benar melihat mereka ini dan menjadi bagian dari yang harus diberesin. Kalau kita tidak mampu mengurus oligarki ini, maka perubahan apapun yang kita lakukan akan kembali nol. Pada saat revolusi Prancis itu kaum revolusioner Prancis itu melansir 14.000 nama yang harus mati. Kalau ingin Prancis menjadi negara besar dan siap menghadapi seluruh dunia. Kalau mau jadi baik Prancis, maka 14.000 orang itu harus mati dan 300 diantaranya harus mati di tempat pada hari hanya. Dan itulah yang dikasih silotin oleh Robespierre. Itu. Dan kita belum pernah melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika Orde Baru berhasil kita robohkan, orang-orang itu masih berkuasa. Oligarki yang sama, oligarki yang pura-pura mati ketika krisis, ketika lewat krisis itu dia menjadi orang-orang kaya lagi dan mengendalikan semua. Dan sekarang ya dia pula yang mendapat tanah-tanah yang luas ketika kita mau menjadikan Indonesia misalnya ketahanan pangannya lebih hebat, maka perkebunan dibuka untuk oligarki, orang-orang yang tidak mau menjual minyaknya pada saat rakyat dalam kesulitan dengan harga di luar mahal. Para pengkhianat ini sudah terus melakukan hal yang sama. Waktu krisis 97-98 mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka membuat minyak goreng langka. Dan masalah subsidi, saya sangat senang dengan Bang Marwan dan Bang Antoni. Sangat lurus melihat, sangat jernih melihat persoalan ini. Saya telah menulisnya dalam buku Roadmap Masa Depan Indonesia dalam Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Itu bestseller tahun 2016 dan sekarang habis. Tidak bisa lagi ditemukan buku itu. Nah, saya pernah bertanya kepada Anggito Abimanyu pada acara Iluni UI di Salemba tahun 2011. Saya tanya, apakah pemerintah memang memberi duit pada Pertamina untuk subsidi itu? Apakah pernah dibawain duit? Anggito bilang tidak. Jadi bagaimana cara menghitung subsidi? Saya tanya. Cara menghitung subsidi adalah ya selisih harga antara harga internasional dengan harga di dalam negeri. Selisih harga itulah yang dianggap sebagai subsidi. Di dalam kalau swasta menyebutnya sebagai opportunity loss, ya. Jadi
peluang untuk mendapatkan keuntungan yang hilang ya ketika harus menjualnya di dalam negeri. Jadi BBM dan minyak goreng itu sama. Yang satu dilakukan oleh swasta, mereka tidak mau jual di sini karena harga di luar sangat mahal, maka dia menganggap itu opportunities dan mereka tidak mau menjual di sini kecuali pakai harga internasional. Jadi kita disuruh membeli dengan harga ekspor. BBM juga gitu dan itu dianggap subsidi. Dan inilah yang harus kita persoalkan cara menghidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Muslim atau Bang Muslim ya? Muslim ya? Oke, Bang Muslim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dengan hormat selaku Antoni dan Marwan Batubara, buatlah semacam draft yang membuat kejelasan adanya kebohongan seperti yang katakan. Pensiun. Apa kebohongannya Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Di draft yang betul, di list yang betul, komparasinya dengan fakta-fakta yang ada. Apa keperluan saya? Keperluan saya sebagai advokat, kita lewat Prodem, karena saya senakal Prodem juga, itu bersama-sama ada Muslim Arbi, ada emak-emak, Ibu Wati dan lain sebagainya yang ada di sini. Kita datang ke KPK, harusnya KPK bertindak. Ya, karena ini kebohongan yang sudah nyata dan secara ilmu hukum kebohongan itu yang membuat hoaks dan menimbulkan kerusuhan dalam arti opini dan lain sebagainya itu dipidana 10 tahun. Pasalnya 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Itu tolong Pak Antoni kapan selesai, kalau besok selesai bagus. Jadi kita action seperti saran Pak Rito ini. Umurnya udah 80 tahun. Jangan kita ini Prodem onani intelektual aja. Bukan Jokowi, turunkan Jokowi. Gitu, fokus gitu. Kemudian turunkan aja. Yang keduanya, Naik aja belum. dalam konteks gerakan ini kita merajut berapa elemen tadi, 5 elemen. Ada TNI, Polri-nya juga ada apa? Yang baik-baik kan masih ada juga. Mahasiswa, guru, kemudian emak-emak. Tolonglah simpul-simpul itu konsepnya tahu diri, karena ini gerakan massa, jangan minta ongkos gitu. Jadi yang mama kesadarannya, yang mahasiswa, yang guru, dan kita pemuda semua itu. Nah, kita jadwalkan hari Jumat, bisa nggak kumpul? Jadi action langsung, jangan cuma ngobrol aja. Kita langsung Validasi data, Pak. Validasi data dulu. validasi data cukup, ini kan jago-jago, Antoni ini dokter, Marwan dokter, Barito, luar biasa 86 tahun. Jadi tawaran gagasan saya tidak melampaui Iwan Sumule, ya, atau sebagai ketua Prodem. Saya nawarkan saja hari Jumat kita kumpul pada Jumat di sini merumuskan gerakan apa, kemudian actionnya minggu depannya atau mulai dari Senin terus. Dan ingat, gerakan itu tidak bisa cuma sehari 2 hari, beruntun. Ke KPK juga, ke polisi juga, kemana aja lah yang bisa kita. Jangan pulang sebelum Jokowi tumbang. Ya, baru tahu. Kalau perlu pasang perda di depan istana. Samakan dulu suaranya. Tapi secara ini juga Ben Jono mau kabur kayak ini. juga secara intelektual kita tulis surat ke Jokowi, kita mau datang ke dia. Kan kecil ini istana negara itu. Kita mau datang ke dia misalnya Serabu atau hari apa, you terima kami, kita dialog. Kalau you nggak bisa, you turun. Saya kira begitu aja, jelas tegas, nggak banyak ngomong selalu. Ya, terus untuk Bang Egi, kami ambil umum ini Prodem.